Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Assalamualaikum sobat kisah nyata, gimana kabarmu? Semoga kamu dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kisah nyata hari ini berasal dari Pulau Sumatera. Di sana ada seorang pria yang akan menikahi seorang wanita yang berparas cantik. Akan tetapi, ada malapetaka yang membuat dia melaksanakan akad pernikahan mereka di dalam jeruji tahanan. Hal ini bisa terjadi karena sehari sebelum pesta pernikahan digelar, sang mempelai pria harus ditangkap pihak kepolisian alias dipenjara karena dia terlibat dalam kasus eksekusi. Dia menghantarkan seorang wanita ke akhirat. Wanita ini merupakan wanita yang ia kencani. Karena di saat itu, dia ingin mengakhiri hubungan dengan wanita tersebut, karena ingin menikah. Lalu, pada saat hari pernikahannya hampir tiba, di sanalah kasus ini terlihat halayak ramai. Dan dia pun ditahan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus ini? Mari kita simak di kisah nyata. Penjara setelah menghabisi teman wanitanya bernama Echa Tampu Bolon, 32, di kamar kos Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota. Di suatu daerah tepatnya di Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Ada seorang wanita nama samarannya adalah ini. Usianya 32 tahun, ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Ini juga merupakan lulusan dari Universitas Agung Medan yang mengambil jurusan ekonomi. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus kuliah, Eni menikah dengan seorang pria yang tidak bisa disebutkan identitasnya. Dari hasil pernikahan tersebut, Eni dikaruniai seorang anak. Pada saat ini menjalani kehidupan berumah tangga, Eni bekerja di sebuah perusahaan distributor spare part sebagai office administrator. Namun, pekerjaan itu hanya dia lakoni untuk beberapa tahun saja. Tidak lama setelah itu, Eni memilih untuk menjalani usahanya sendiri, yaitu jualan pakaian secara online. Ini merupakan seorang wanita pekerja yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia menjalankan usahanya di sebuah kos-kosan. Karena tidak lama setelah lahirnya anak pertamanya, Eni diceraikan oleh suaminya karena beberapa alasan yang tidak bisa ditoleransi lagi untuk hubungan pernikahan mereka. Pada saat bercerai, Eni memilih tinggal sendirian di kos-kosan tersebut, sedangkan buah hatinya dititipkan kepada kedua orang tuanya. Namun begitu, dia tidak pernah lupa memberikan nafkah, memberikan semua kebutuhan finansial untuk anaknya tersebut. Jadi bisa dikatakan setiap bulannya ini, secara rutin, selalu mengirimkan uang untuk anaknya. Setelah beberapa lama bercerai dengan suaminya, Eni kemudian memutuskan untuk mencari pasangan hidup lagi. Lalu dia menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Ari Ginting. Yang mana kedua orang tua Ari Ginting tahu kalau ini merupakan seorang janda. Jadinya kedua orang tuanya tidak yakin kepada Eni dalam mendampingi anaknya dan menyuruh Ari untuk mengakhiri hubungan tersebut. Walaupun begitu, Ari Ginting masih menyimpan perasaan cintanya kepada Eni. Pernah suatu waktu Ari dan Eni bertemu, dan juga mereka suka saling berkabar. Meski begitu, Eni tetap berusaha mencari pasangan hidup yang mau menerima dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Eni bermain micat. Selama dia bermain micat, Eni sangat senang. Di sana dia mengenal banyak pria baru. Lalu dari aplikasi tersebut, Eni berkenalan dengan seorang pria yang akhirnya menjadi sangat dekat dengan pria tersebut. Dan Eni selalu berkomunikasi dengan dia secara intens. Pria tersebut nama samarannya adalah Pana. Usia Pana jauh lebih muda daripada Eni. Usia Pana pada saat itu sekitar 25 tahun. Pekerjaan Pana adalah sebagai karyawan di sebuah restoran siap saji di daerah Medan Kota. Sobat, tidak banyak sumber latar belakang dari Pana, namun yang jelas Pana adalah pria tulen yang sudah memiliki seorang wanita alias sudah memiliki pacar. Dia, Pana akan mempersunting pacarnya tersebut alias menikahi wanita yang dia cintai. Bukan pria yang suka ngomong cinta, namun enggan menikahi si wanitanya. Pana akan menikahi pacarnya pada tanggal 3 Desember tahun 2023, namun entah apa maksudnya, 2 minggu sebelum menikah. Pana mendownload sebuah aplikasi pertemanan.
Mungkin dia di saat itu berpikiran sebelum dia terikat dengan istrinya, dia ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Di aplikasi pertemanan itu, dia mencari wanita yang bisa melayani kebutuhan biologisnya. Dan takdirnya Pana bertemu dengan seorang wanita yang bernama Eni. Pada waktu itu, Pana memulai pembicaraan kepada Eni. Dari mulanya hanya berkirim pesan-pesan, lama-kelamaan hubungan mereka seperti orang berkenalan lama. Kemudian hubungan Pana dan Eni semakin hari semakin panas. Arah pembicaraan mereka membahas hal yang tidak senonoh. Lalu Pana sudah tidak tahan dan ingin bertemu dengan Eni. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Pana dan Eni bertemu di kosan Eni. Sobat, lalu apa yang terjadi di kosannya Eni? Mereka berdua tanpa basa-basi bercocok tanam bersama. Lalu setelah mereka bercocok tanam, mereka pun mengobrol. Eni pun menceritakan dirinya dan kesedihannya, sedang Pana menceritakan kisah cintanya yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Pada saat Pana menceritakan pernikahannya, entah mengapa Eni ini cemburu. Padahal dia baru kenal dengan Pana, akan tetapi Eni sadar diri kalau ia hanya sebagai penyedia layanan bercocok tanam. Singkat cerita, Pana dan calon istrinya sudah mulai menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pernikahan mereka. Mulai dari tempat, catering, busana, dan bahkan undangan sudah disebarkan ke sanak saudara dan teman-temannya. Pana dan calon istri pun sudah tidak sabar menunggu hari H pernikahan mereka. Pada saat yang sama, waktu yang berbeda, Eni ternyata mengetahui kalau waktu pernikahan Pana sudah sangat dekat. Eni ini tiba-tiba galau dan tidak terima kalau Pana yang baru ia kenal itu akan melangsungkan pernikahan. Pada saat itu, pikiran Eni mulai buruk. Dia berpikiran kalau Pana sudah menikah, mana mungkin Pana akan menemuinya lagi dan melakukan bercocok tanam bersama. Atas dasar hal itu, membuat Eni memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Pana. Kemudian Eni menghubungi Pana dan mengajak Pana untuk bertemu lagi. Hari itu merupakan hari di mana sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Hari itu pun tiba. Tidak lama dari obrolan itu, tepat tanggal 30 November tahun 2023, pada malam hari sekitar pukul 7 malam. Pana pun datang ke kosan Eni. Eni yang sudah bersiap-siap dalam menyambut Pana, lalu tanpa berlama-lama Eni mengajak Pana untuk masuk kamar. Di sana mereka melakukan bercocok tanam. Setelah melakukan hal tersebut, Pana menagih janji kepada Eni. Ternyata sobat, sebenarnya dari awal Eni ini tidak akan memberikan uangnya kepada Pana. Janji yang dibuat Eni itu hanyalah tipu dayanya untuk melancarkan kepentingannya. Lalu Eni mengatakan, Pana, batalkan saja pernikahan kamu dengan calonmu. Ayo kita berdua saja menikah. Pana yang mendengar hal itu seketika dia naik darah karena Eni tidak memberikan uang yang dijanjikannya. Ditambah lagi minta dibatalkan pernikahannya. Atas hal tersebut, sontak Pana emosi, lalu mencekik Eni hingga menenggui. Kemudian Pana melihat kalung emas yang dipakai Eni, tidak berpikir panjang. Pana mengambil kalung emas Eni, lalu meninggalkan jasad Eni di kosan tersebut. Setelah Pana pergi, sebenarnya Eni masih hidup dan sedikit sadar dan sempat minta tolong. Suara Eni sempat terdengar tetangganya yang bernama Lia. Lia yang penasaran namun takut, akhirnya memutuskan untuk memanggil ibu kos. Namun setelah dipanggil dan diketuk-ketuk, tetap tidak dibukakan pintu dan mereka memutuskan tidak melanjutkan hal itu karena khawatir mengganggu privasi Eni. Di sisi lain Ari yang mengirim pesan kepada Eni. Pesan Ari tidak dibalas oleh Eni, sehingga membuat Ari curiga. Lalu ia memutuskan untuk mendatangi Eni. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Ari saat melihat Eni tergulai lemas dan tanpa busana. Lalu Ari tanpa ragu membawa Eni ke rumah sakit Bayangkara Medan. Sesampainya di sana, Eni pun menghembuskan nafas terakhirnya, alias meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, pada Sabtu malam 2 Desember 2023, Pana menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pana mengakui semua kesalahannya dan berharap mendapatkan pengampunan hukum. Lalu, keesokan harinya,
Tepatnya pada Minggu 3 Desember 2023, Pana dan calon istrinya menggelar pernikahan di kantor polisi. Saat itu keluarga kedua mempelai turut menyaksikan pernikahan itu. Pernikahan di kantor polisi digelar atas permintaan keluarga Pana. Setelah itu, Pana kembali ke sel tahanan untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya. Pana, oh Pana. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.